Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat," yakni al-maut. Kata Rasul sallam yang artinya, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia. Apa pemutus kenikmatan dunia itu? Yakni kematian. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Bukan hanya sekedar mengingat, tapi memperbanyak mengingat kematian. Atau dalam istilah Rasulullah, kematian ini disebut dengan pemutus kenikmatan, kenikmatan dunia. Karena terkadang kenikmatan dunia yang menjadikan manusia lupa, enak tidur, akhirnya malas bangun untuk sholat. Enak menikmati harta, akhirnya malas untuk bayar zakat. Enak dengan nikmat sehat, lupa untuk menjalankan ibadah. Tapi ingatlah bahwa nikmat-nikmat tersebut akan diputuskan oleh kematian. Dan setelah kematian itu datang, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dari nikmat-nikmat tersebut. Apa faedahnya sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian? Di antaranya kata Rasul SAW, ya fa'innahu ma dzakarahu ahad. Tidaklah kematian atau seseorang itu banyak mengingat kematian, wa huwa fi dhiqin minal aish illa wassa alaihi. Tidaklah seseorang yang dia dalam kondisi diuji oleh Allah, dalam kondisi ditimpa musibah, dan dia mengingat kematian, maka kata Rasulullah SAW, ya, maka hidupnya akan menjadi lapang. Karena dia sadar ujian tersebut, musibah tersebut, sakit tersebut tidak akan berlangsung lama, akan diputus dengan kematian. Berbeda dengan orang yang tidak ingat kematian, begitu diuji dengan Allah, dia pun merasa ujian itu begitu berat, yang kadang-kadang dia tidak sabar, justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal ujian itu tidak akan terus, tapi dia akan diputuskan oleh kematian. Dan selanjutnya kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dia berada dalam kenikmatan dan dia banyak mengingat kematian, maka dia tidak akan lalai dengan kenikmatan tersebut. Terkadang yang membuat orang lalai dengan nikmat itu adalah tidak ingat mati. Kerja asik terus kerja. Kalau bisa ditambah 24 jam satu hari semalam, dia tambah itu. Yang penting kerja terus, berdagang terus, main-main terus. Tapi kalau dia ingat kematian, dia bekerja. Tapi begitu panggilan azan datang, dia ingat bahwa nanti saya akan mati. Kerjaan ini akan saya tinggalkan. Pekerjaan ini nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Maka dia pun tinggalkan pekerjaan itu dan dia akan menjalankan perintah Allah, menegakkan sholat dan amalan-amalan yang lain. Begitu juga dengan nikmat harta. Berapa banyak orang dikasih nikmat harta, tapi itu menjadikan dia lupa. Dulu ketika masih fakir, berdoa sama Allah, ya Allah luluskan saya jadi pegawai. Sudah dikasih nikmat jadi pegawai, sebahagian manusia lupa. Sholat pun sudah kadang-kadang terlambat. Membantu orang pun tidak peduli lagi. Nikmat sudah mengantarkan, kadang-kadang nikmatnya itu mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Tapi tidak dengan orang yang banyak mengingat kematian. Sadar, kerjaan ini sementara, nikmat ini sementara, saya akan mati.
maka dia tidak akan lalai dengan nikmat-nikmat tersebut. Itu artinya apa? Bahwa banyak mengingat kematian akan mengontrol hidup seseorang. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan terkontrol hidupnya. Kalau dia dalam kondisi sulit, dia akan kembali kepada Allah, akan tetap bersabar dengan ujian tersebut. Kalau dia dalam kondisi lapang, dia akan kembali kepada Allah, dia akan bersyukur, tidak lalai, tidak hanyut dengan nikmat tersebut. Dan mengingat kematian ini juga diibaratkan oleh para ulama kita seperti seorang pelajar atau seorang mahasiswa yang mengingat bahwa dia nanti akan melalui ujian. Seorang pelajar, seorang mahasiswa yang ketika dia belajar dan ingat nanti pelajaran itu akan diujikan oleh gurunya, oleh dosennya. Dan guru atau dosen yang mengatakan, saya akan buat ujian tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Maka apa sikapnya? Dia pasti akan mendengarkan pelajaran dengan baik. Bahkan tidak cukup di situ, ketika dia pulang ke rumah, dia akan buka catatannya, buka rekamannya, dia ulang-ulang pelajaran tersebut. Setiap waktu dia siap untuk diuji. Begitu juga orang manusia yang dalam hidup ini banyak mengingat kematian. Dia tidak akan lalai. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, sebagian para ulama kita mengatakan, di antara manfaat dari banyak mengingat kematian itu adalah yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan diberikan nikmat untuk segera bertaubat. Tidak tunda-tunda taubat. Kenapa belum sholat? Nantilah kalau sudah lulus kuliah. Kenapa belum sholat? Nanti kalau sudah lulus PNS. Kenapa belum sholat masih lajang? Nanti kalau saya sudah nikah baru saya sholat. Kenapa tidak tutup aurat? Nantilah, ini masih cantik, nanti kalau tua baru tutup aurat. Menunda-nunda taubat. Siapa yang menjamin bahwa dia tamat kuliah dulu baru mati? Siapa yang menjamin dia tua dulu baru mati? Berbeda dengan orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak akan menunda-nunda taubat. Saya belum sholat maghrib, segera, tidak ditunda-tunda lagi. Oh, tadi ada ketinggalan saya sholat asar, segera dia lakukan. Saya masih punya hutang, segera dia bayar, nggak ditunda-tunda. Ini salah satu manfaat, kata para ulama kita, kalau banyak mengingat kematian. Apa itu? Segera untuk bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Manfaat yang kedua dari banyak mengingat kematian adalah menjadikan seseorang itu rajin untuk beribadah, nggak malas-malasan. Sholat yang penting selesai, sudah. Kapan dia senang? Ketika sholat sudah selesai. Alhamdulillah. Kenapa? Sholat jadi beban sama dia. Begitu azan berkumandang, berat hatinya. Aduh, ini tugas tanggung. Ya sudahlah, sholat dulu. Begitu sholat selesai, alhamdulillah, sholat dianggap beban. Padahal Rasul SAW mengatakan, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan ketenangan jiwaku itu di dalam sholat. Rasulullah itu senangnya dalam sholat. Sebagian orang kapan dia senang? Setelah selesai sholat. Kenapa? Karena sholat dianggap beban. Azan berkumandang, waduh, ini pelanggan lagi laris-larisnya, datang pula azan. Beban bagi sebagian manusia sholat itu, ibadah itu. Tidak dengan orang yang banyak mengingat kematian. Sholat atau ibadah itu menjadi penyemangat hidupnya. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa melaksanakan sholat lagi setelah sholat ini. Beberapa riwayat menyebutkan, Rasulullah berpesan, kalau kita mau sholat, kita mau ibadah, anggaplah ibadah itu adalah ibadah terakhir kita. Shollu sholata muwaddi'in. Kalau Anda mau sholat, anggaplah sholat itu sholat terakhir yang Anda akan lakukan. Kalau ada seorang yang sudah diponis akan dihukum mati setelah sholat isya umpamanya, dan dikatakan kepadanya, ini adalah sholat terakhir Anda, karena setelah itu ponis mati sudah menunggu Anda, maka kita akan sangat yakin orang tersebut akan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya, sebenar-benarnya, semangat-semangatnya. Karena saya tidak akan sholat lagi setelah ini.
Begitu juga orang yang banyak mengingat kematian. Setiap sholat dia semangat, bertambah semangatnya, tidak malas-malasan. Karena malas-malasan sholat itu diantara sifat orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Di antara sifat orang munafik itu kata Allah, dia pergi ke masjid tapi hatinya terpaksa, berat, beban bagi dia sholat itu, beban bagi dia ibadah itu. Padahal kerja itu yang kasih Allah. Allah minta dia sholat, seakan-akan kerja itu menghalangi, sholat itu menghalangi kerjanya. Dia berdagang itu yang kasih rezeki Allah. Tapi begitu panggilan sholat datang, panggilan Allah datang, seakan-akan sholat itu yang menghalangi rezekinya. Padahal Allah yang kasih dia rezeki. Alangkah durhakanya hamba seperti itu. Tapi itu salah satu penyebabnya adalah karena kurang banyak mengingat kematian. Sehingga sholat pun malas-malasan. Tapi kalau acara-acara dunia semangatnya luar biasa. Mau terbang naik pesawat, jam 7 pesawatnya terbang, jam 5 dia sudah standby. Tapi tidak untuk sholat. Sudah azan nanti, kalau iqomah baru kita gerak. Ini sholat subuh, imamnya bacaannya panjang. Nanti saya kalau sudah selesai pertengahan imamnya baru dia berangkat. Berat ibadah itu. Kenapa? Karena malas mengingat kematian. Tapi orang yang banyak mengingat kematian akan menjadikan dia semangat. Dalam hatinya selalu terfikir, bisa saja ini adalah sholat terakhir saya. Sholat yang dimana ini adalah kesempatan terakhir saya memohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebelum saya menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara manfaat banyak mengingat kematian yang lain, kata para ulama kita, adalah orang yang banyak mengingat kematian, Allah jadikan di dalam dirinya wa qanaatun fil qalb, rasa puas dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai manusia, siapa di antara kita yang memiliki sifat puas dengan rahmat Allah, maka dia adalah orang yang paling kaya, yang paling bahagia di dunia ini. Imam Syafi'i mengatakan kunci kebahagiaan itu adalah rasa puas kita dengan nikmat Allah. Maka siapapun Anda, siapapun kita, berapa banyak pun harta kita, berapa tinggi pun jabatan kita, kalau kita tidak pernah punya qanaah, tidak pernah punya rasa puas dengan nikmat Allah, maka itu tidak akan terasa nikmat. Berbeda dengan orang, meskipun dia punya rezeki yang sedikit, tapi ada qanaah dalam dirinya, puas dengan nikmat Allah, maka dia akan bahagia. Bahwa kebahagiaan itu bukan dilihat dengan banyaknya harta, bukan dilihat dengan besarnya gaji, bukan dilihat dengan besarnya apa-apa yang kita dapatkan dari dunia ini, tapi dilihat seberapa besar rasa puas kita, rasa syukur kita dengan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan qanaah itu bisa kita dapatkan salah satunya adalah dengan banyak mengingat kematian. Ini beberapa pelajaran yang menjadikan kita perlu untuk banyak mengingat kematian, yang dengan hal itu insya Allah kehidupan kita dunia ini akan semakin terkontrol, kita akan semakin semangat untuk beribadah dan semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.